terakhir yakni penutup. Baiklah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sugro Al-Farizi. Kepadanya kami persilakan. Pak, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر
عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, qori kita Bang Subro Al-Fariji. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Bapak Haji Subro yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyudi selaku Ketua DKM Miftahul Huda. Kepada Bapak Wahyudi kami haturkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat, padahal udah buka puasa. Daun salam, daun kecapi. Cakep. Jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Desa Pelawat yang diwakili oleh Bapak Carif Kang Anwar. Yang kami muliakan Bapak Haji Subro Al-Fariji yang sudah hadir di tengah-tengah kita memenuhi undangan kami warga Blok C. Semoga selalu sehat selalu Pak Haji. Yang kami hormati dan kami muliakan dan kami banggakan dari tim Yatim Mandiri Ustadz Anugrah Mulyadi MPD, semoga selalu diberikan kesehatan Ustadz beserta Yatim Mandiri timnya. Yang kami hormati Ketua RW Bapak Supriyanto, yang kami hormati Ketua RT Bapak Arman, yang kami hormati Ketua MT Miftahul Huda Ibu Ise Rahmawati dan jajarannya, juga tak lupa yang kami hormati
lembaga desa baik LPM juga BPD yang sekarang ini hadir, Sekretaris BPD Bapak Ropik, juga LPM Bapak Sukardi, Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga pada malam hari ini selalu diberkahi dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta yang kami banggakan, tim hadro kita, Majelis Tahirul Qalbi yang selalu hadir dalam setiap PHBI di lingkungan kita Blok C. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga hingga yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada malam hari ini DKM Miftahul Huda juga MT Miftahul Huda berkolaborasi dengan lembaga sosial yatim mandiri dalam rangka peringatan Nuzul Quran, dikemas dengan spesial Ramadan kajian Nuzul Quran. Kita mengambil tema bersama Al-Quran, berbagi kebahagiaan bersama anak yatim. Yang keduanya, kami DKM Miftahul Huda juga lingkungan mengucapkan terima kasih kepada yatim mandiri juga warga Blok C yang sudah menyisihkan rezekinya melalui kotak amal yang sudah kami sediakan, baik kotak amal sosial juga kotak amal yatim. Alhamdulillah, donatur juga saling berdatangan, saling japri dan langsung ke rumah untuk menyalurkan santunan anak yatim. Insya Allah pada malam hari ini kita salurkan, dan insya Allah kita juga secara sosial di lingkungan warga desa Pelaut Taman Ciruas berkolaborasi dengan DMI, seluruh Taman Ciruas akan bergabung dan insya Allah akan memberikan santunan setiap blok yang ada di Taman Ciruas. Dan kami insya Allah akan memberikan ke DMI yang sudah nominalnya sudah ada di bendahara. Yang sekarang ini di blok-blok lain sudah setor, dan insya Allah pada malam hari ini selesai acara akan setor dari DKM Miftahul Huda ke DMI. Dan kami ucapkan terima kasih kepada jajaran MT Miftahul Huda yang sudah mengemas konsumsi pada malam hari ini. Terima kasih, semoga mendapat keberkahan. Amin. Juga kepada pemuda dari kemarin malam ikut membantu memasang dan mengemas dekor ini sampai pada hari ini saya naik dipasang oleh pemuda. Yang terakhir, insya Allah panitia zakat fitrah akan dibuka pada besok malam setelah sholat tarawih, tempatnya di teras musola. Dan kami alhamdulillah bidang pemakaman sudah menyetorkan untuk THR bagian pemakaman. Jadi setiap masjid itu setor untuk THR bagian penggali kubur, pemandi jenazah. Masjid itu dikenakan 500.000. Dan kami musola walaupun warganya banyak, statusnya musola, kita cuma 300.000. Dan alhamdulillah sudah kami setorkan ke bagian bidang fardu kifayah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya ramah tamah sekaligus santunan anak yatim.
kolaborasi antara DKM Miftahul Huda dan Yatim Mandiri yang akan dibantu oleh pemuda gencar dan ibu-ibu majelis taklim yang akan diiringi oleh Hadro Thohirul Kolbi. Bagi nama-nama yang dipanggil tolong maju ke depan. Janita Belva Dinata binti Dendi Dinata. Yang kedua, Alisba Parven Dinata binti Dendi Dinata. Yang ketiga, Rian Ferdiansyah bin Yuda Heri Purwanto. Yang keempat, Raisa Indriani. Yang kelima, itu Rezi Triana Oktaviani binti Adrison. Yang terakhir, Bayu Samudro bin Sumartono. Yang hadir tolong maju ke depan. Boleh diwakilkan oleh keluarga yang hadir. Ayo dek. Update info terkini dari lokasi live streaming di pukul 21:58 dari lokasi Perum Taman Kiruas Permai Blok C, Desa Pelawat, Kecamatan Kiruas, Kabupaten Serang telah diguyur hujan dengan intensitas ringan. Semoga tidak berkelanjutan ya hingga selesai. Janita Belva Dinata, ada nggak bu perwakilannya? Alisba juga nggak ada. Bayu Samudro, bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nama-nama kita cek Sambil ramah tamah dan Untuk santunan Bapak yatim, DKM dan Bapak Bang Haji Supro Mohon untuk memberikan bersama Bapak RW. Mohon Pak. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المصطفى
Silakan untuk tim yatim mandiri untuk berkeliling. Siapkan infak sedekah yang terbaik untuk yatim mandiri untuk disalurkan ke Palestina dan juga anak yatim yang akan disalurkan oleh tim yatim mandiri. Sudah Pak. Lanjut. Apa nih? Hormatun tajalla. Mohon maaf yang sudah hadir, tidak bisa saya jawab satu-satu ya. Mohon dimaklum, saya tidak bisa jawab satu-satu. Masya Allah. Sudah. Hah? Satu lagi. Oh, satu lagi. Berarti kalau satu lagi berarti beda urusan kalau beda. Tenang Bang Haji Subro, tenang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak RT, para tamu undangan dan juga masyarakat Blok C dimanapun berada. Yang saya hormati Bapak DKM kita, Bapak Wahyudi, dan yang saya hormati para sesepuh Blok C. Oke, sambil istirahat ya, sambil ya waktunya malam ini enak banget hujan, ya berkah, langitnya bocor. Yang saya hormati yang saya hormati penceramah kita, yang saya hormati juga dari yatim mandiri. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya kita berkomarun ya, berkomarun ya, agar kita selalu diberkati dan juga mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dari sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf semuanya udah disebutin satu persatu, soalnya kalau disebutin satu
1 bisa nyampe imsak nih. Mohon izin Pak Yudi, imsak berapa menit lagi Pak? Masya Allah ya. Oke. Cek. Wakaful Mustafa kalwardi nadi وأبطل حياتك عدا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد وأبطل حياتك عدا مس الأيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا Allah. Tadi mau nyampe sahur tadi. Sampai sahur, Insya Allah. Lanjut. Terus Bang Haji Subro terus. وجميل
على النبي محمد Cukup itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Haji Subro yang telah mengisi sesi ramah tamah atau istirahat bersama tim hadroh kita. Baik, hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya yakni Moidotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Ishak Anugrah Mulyadi, Magister Pendidikan dari Yatim Mandiri, yang sekaligus akan menutup acara ini dengan doa. Kepadanya kami persilahkan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat ya. Pak, Bu, udah buka puasa? Udah buka puasa belum Pak, Bu? Aduh, coba deh sekali lagi ya. Yang semangat jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innallaha al-witra wa yuhibbul witr. Jadi Allah itu katanya ganjil dan suka segala sesuatu yang ganjil. Jadi anak ganjilkan menjadi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, muqawwiyul laila 'alan nahar, rafa samaa bi ghairi 'amadi wa ajrul anhar, wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidinal mukhtar, 'adada kulli khatatin fil bihar, wa 'ala alihi al-athhar, wa ashabil akhyar, faman istanada bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi, fama'an fil jannah wa khaufan minan nar. Amma ba'du. Yang saya hormati para aparatur desa, baik itu kepala desa, ketua RW, ketua RT beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi semoga tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang selanjutnya yang saya hormati ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati dan yang saya cintai pula kawan-kawan saya dari Yatim Mandiri beserta para jamaah sekalian yang sudah hadir di majelis ini, yang semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan segala urusannya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita berada di salah satu bulan yang kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, bulan ini hanya disebutkan 1 kali. Tapi apakah yang 1 kali itu tidak istimewa, Pak, Bu? Tapi Masya Allah, ternyata bulan yang satu ini, bulan Ramadan, yang hanya sekali disebutkan di dalam Al-Quran, itu penuh dengan keistimewaan. Bahkan kita selalu menyebutnya sebagai bulan apa? Bulan suci. Bukan begitu, Pak, Bu? Bulan suci Ramadan. Apa bulan yang lain tidak suci? Dan ternyata kalau misalkan tadi Bapak Ibu sekalian, MC bilang malam ini adalah PHBI. PHBI tadi apa Bapak Ibu? PHBI apa?
Peringatan Hari besar Islam, Masya Allah. Di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui bersama. Di dalamnya biasanya ada dua, antara peringatan atau perayaan. Lalu mengapa hari ini kita melaksanakan peringatan Hari Besar Islam dengan tema yaitu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu apa Bapak Ibu sekalian? Nuzulul Quran itu malam atau hari di mana diturunkannya Al-Quran. Benar begitu? Benar, yakin? 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 Ya, insya Allah yakin ya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita sama-sama menyimak tadi bacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Haji Subro, ada salah satu ayat di mana disebutkan di sana Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk katanya Bapak Ibu sekalian. Sebagai petunjuk dan juga Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan Bapak Ibu ada yang tahu? Nah, Al-Furqan itu adalah pembeda. Ya, pembeda dari apa? Pembeda antara laki-laki sama perempuan. Pembeda dari malam dan siang. Tapi ternyata Al-Quran bukan hanya pembeda tentang hal-hal yang kecil. Tapi ternyata Al-Quran itu adalah pembeda siapa diri kita sebagai seorang hamba dan mereka-mereka yang bukan bagian dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi ada yang ingat ayat pertama di dalam Al-Quran yang turun apa? Iqra. Apa artinya Iqra? Ada Iqra mah. Itu buku yang biasa dipakai buat belajar ngaji. Iqra kan? Buku Iqra. Pak, Bu, Iqra itu artinya baca. Kata Allah yang pertama kali turun itu adalah Iqra, baca. Ya. Baca apa? Baca apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Kalau kita melihat sejarah di mana ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW itu adalah surat Al-Alaq. Kalau waktu itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, Iqra. Rasulullah menjawab apa? Ma'ana biqori. 3 kali Pak, 3 kali. Jibril itu minta Rasulullah baca. Baca. Iqra. Rasulullah menjawab, Ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Kedua kalinya, Iqra ma'ana biqori. Saya juga tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika Malaikat Jibril berkata yang ketiga kalinya Iqra, Rasulullah walaupun menjawab dengan ma'ana biqori, tapi ternyata maknanya berbeda. Makanya dari situ Jibril melanjutkan, Iqra ma'ana biqori. Apa yang harus saya baca wahai Jibril? Lalu dilanjutkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada istilah kita harus melakukan segala sesuatu dengan apa? Dimulai dengan Bismillah. Nah, ini yang lucu di sini. Anda pribadi ngelihat banyak ada majelis suro. Majelis suro itu adalah suka rokok kalau kata saya. Jadi majelis suro disebutnya. Kalau kata teman saya Anda bukan orang yang melarang siapapun untuk merokok. Silakan aja. Kalau kata teman Anda pernah nanya, ente kenapa merokok? Ya, Anda mah kalau merokok bukan hanya sekedar ngebakar rokok, bukan sekedar bukan sekedar hanya menghirup asap Bapak Ibu katanya. Terus apa? Setiap hisapan selalu tersilit Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi kita harus sama-sama ingat, apapun hal yang memang baik, kita harus awali dengan Bismillah dan kita akhiri dengan hamdalah. Begitulah Bapak Ibu sekalian.
Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian tentang nuzulul Quran, di mana Al-Quran diturunkan, ini disebut sebuah peringatan, di mana kalau misalkan kita berbicara tentang peringatan, ini juga biasanya disandingkan dengan salah satu kegiatan PHBI yang di dalam Islam, yaitu adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Antara nuzulul Quran dan juga Maulid Nabi Muhammad SAW itu disebut peringatan, bukan perayaan Bapak Ibu sekalian. Jadi malam nuzulul Quran itu bukan sesuatu yang bisa kita rayakan. Hari di mana Al-Quran diturunkan itu bukan sesuatu yang kita rayakan, tapi sama-sama menjadi peringatan untuk kita, sebagai momentum untuk mengingat di mana seorang Rasulullah SAW pernah menerima sebuah amanah, yaitu Al-Quran, untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, umat manusia, sebagai apa? Sebagai petunjuk. Al-Quran itu isinya bukan hanya bacaan. Kita tahu atau banyak orang di luar sana memahami bahwa Al-Quran isinya hanya tentang apa? Tentang larangan dan juga perintah. Tapi ternyata lebih dari itu Bapak Ibu sekalian. Al-Quran di dalamnya itu terkandung berbagai macam bentuk, terdiri dari berbagai macam hal, sebagai pedoman hidup, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, kalau kita melihat nih Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di momen di mana kita berada di pertengahan sampai ke akhir Ramadan. Biasanya kalau masjid-masjid itu sedang gencar-gencarnya mengumpulkan zakat fitrah atau juga zakat mal, betul Bapak Ibu, DKM dan yang lain-lainnya lagi banyak mengumpulkan zakat. Nah, tapi mereka yang di luar ada satu istilah. Ini istilah dari sahabat Ana tadi di perjalanan katanya. Karena melihat perjalanan ramai, ternyata orang-orang bukan hanya gencar dalam zakat mal, tapi zakat mall, Bapak Ibu. Benar? Benar. Ada satu istilah bahwa di bulan Ramadan adalah bulan penuh magfirah. Siapa sih magfirah tuh? Ya, magfirah itu bukan hanya nama orang. Magfirah itu adalah sebuah istilah bahwa magfirah itu adalah bulan penuh ampunan. Nggak apa-apa kali gitu. Nggak apa-apa kali kita pindah ke mall dulu nih katanya. Kita pindah ke mall dulu untuk ibadahnya katanya. Untuk apa? Berbagi katanya. Berbagi apa? Berbagi rezeki kepada mereka yang ada di mall gitu. Bahwa kita tuh harus sama-sama bagi rezeki. Tapi kenapa masjid yang sepi, mall yang ramai? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan ada yang salah dengan bulan Ramadan yang kita tunggu. Kalau mereka ada yang menunggu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, maghfirah dan rahmat, kalau misalkan kata yang kerja mah, yes dapat THR. Asik nih dapat THR. Kalau kata anak-anak kecil dapat apa nanti lebaran? Asik di persen. Pasti kesana banyaknya. Ini sebagai renungan untuk kita bersama bahwa Al-Quran yang memang diturunkan ketika bulan Ramadan adalah sesuatu yang istimewa. Jadi ada yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian bersama Al-Quran, kita apa? Ya, kita berbagi kebahagiaan dengan yatim. Pak, Bu, anak-anak yatim mah bahagia walaupun gak dikasih uang, percaya sama saya. Bener nggak? Yang yatim siapa aja? Bener nggak? Bahagia nggak dikasih uang juga. Karena apa? Mereka sudah diistimewakan Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita ingin melihat kebahagiaan mereka, kita berbagi. Dengan apa? Memberikan santunan. Bisa jadi kita menjadikan mereka para ahli Quran, penghafal Al-Quran. Siapa tahu jariah dari ayat yang dibacakan, huruf yang dibacakan oleh mereka, yang kita berikan bantuan dan kita berikan santunan, akan menjadi jariah untuk kita nanti di akhirat. Pak, Bu, yakin sholat kita sudah diterima? Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya yakin kita sholat, puasa, zakat, bahkan naik haji, kita nggak pernah tahu. Kita hanya bisa percaya bahwa apa yang kita lakukan semoga disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian,
ternyata banyak jalan menuju Roma. Bukan Roma Irama, bukan. Kalau yang satu itu Anda pun belum pernah. Banyak jalan menuju apa? Banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya ketika memang kita berbagi dengan para yatim, berbagi Al-Quran untuk mereka, memberikan santunan dan yang lain-lainnya. Ini loh momentumnya. Ini adalah waktunya. Ada Ramadan, ada juga lebarannya anak yatim. Gimana gak istimewanya coba anak yatim? Saking istimewanya ada satu hari di antara 12 bulan, ada satu hari atau satu bulan yang disebut bahwa itu adalah menjadi lebarannya anak yatim. Kapan? Bulan Muharram. Itu adalah momen di mana menjadi lebarannya anak yatim katanya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Balik lagi Bapak Ibu, ketika kita melihat nuzulul Quran, Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu diambil dari kata qoro'a yang artinya membaca, atau itu juga dijadikan salah satu alih bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Itu adalah koran. Koran Koran itu ternyata Al-Quran, kata aslinya. Koran itu dibaca kan. Nah sama seperti Al-Quran. Al-Quran pun sama harus kita baca. Tapi Bapak Ibu, ternyata Al-Quran bukan hanya harus kita baca, tapi bisa kita kaji, kita dalami. Karena apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi istimewa. Di antara Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, ada yang seorang hafiz Al-Quran? Ada seorang hafiz Al-Quran? Ada? Mungkin teman-teman dari Majelis Sholawat ada yang hafiz Al-Quran? Masya Allah. Jangan-jangan zikirnya pindah aja, Pak Bu, anaknya zikirnya pada pindah nggak? Saya khawatir anaknya pada pindah zikirnya kemana? Nah, yang biasanya kita buka Al-Quran, sekarang mereka pada begini. Mereka lagi fokus. Fokus apa? PUBG, ML, AOV, COC, atau yang lainnya. Nah, boleh main game, boleh, gak apa-apa, asal jangan keseringan. Gak apa-apa Pak Bu, tegur aja kalau pada suka main game, gak apa-apa. Jadi, Anda lagi zikirnya di dalam game. Antum main HP terus, Anda lagi belajar jihad. Anda sempat mikir belajar jihad, apa belajar jihad? Kalau misalkan kita melihat jihad sekarang, banyak yang mengartikan perang, pada main gamenya PUBG, tentang perang dan yang lain-lain. Itu lagi belajar ya. Tapi giliran disuruh berangkat ke mana? Ke Gaza, pada gak mau ciut. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi gak masalah, itu adalah sebuah hiburan. Tapi jangan sampai lupa dengan Al-Quran ini. Pak Bu, ingetin aja anak-anaknya. Walaupun gak hatam, minimal sehari ada Al-Quran yang dibaca. Walaupun yang dibaca itu aja. Baca 3 surat yang katanya pahalanya udah kayak baca satu Al-Quran. Betul? Ada? Betul? Surat apa aja? Ya, surat apa aja? Ya, katanya pahala membaca 3 surat ini, Al-Falaq, An-Nas, dan juga Al-Ikhlas, itu katanya sama dengan membaca satu Al-Quran penuh. Ya, semoga itu memang benar dicatat seperti itu. Tapi kita harus sama-sama yakin bahwa satu ayat, jangankan satu ayat, satu huruf pun yang kita baca dari Al-Quran itu sudah bernilai pahala. Dan bahkan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada yang sudah hatam. Sekarang hari keberapa Bapak Ibu sekalian? Puasa? Malam keberapa? 18. Malam ke? 18. 19, 20, 21. Cepat lebaran nantinya. Ya, kita sudah ada di malam 19 atau ada sebagian yang sudah di malam ke-20 kalau tidak salah. Ada yang sudah hatam 2 kali Al-Quran. Oh, saya nggak nanya Bapak Ibunya dulu deh. Coba yang masih mudanya dulu nih. Siapa yang udah 2 kali hatam Al-Quran? 1 kali. 1 kali. Mendekati. Ya, hampir. Hah? Berapa kali?
Berapa kali? Berapa kali? Ayo berapa kali? Masya Allah. Ya, semoga nanti di akhir Ramadan ternyata kita menjadi orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Ada yang tahu, ada yang hafal doa hatam hotbil Quran seperti apa? Doa hotbil Quran, Anda minta tolong satu orang untuk membacakan yang masih ingat. Ayo, doa hotbil Quran. Doa hotbil Quran. Ayo, jangan malu-malu. Malu di jalan, malu bertanya. Malu bertanya. Malu bertanya. Malu bertanya. Ya, asal jangan malu-maluin aja. Ya, ada doa bil Quran di awalnya itu Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, cintailah kami katanya. Berikanlah kami kasih sayang dengan apa? Dengan Al-Quran. So, gimana Allah mau ngasih sayang kepada kita dengan Al-Quran kalau kitanya pun jauh dari Al-Quran? Benar apa benar? Nah, Allahumma arhamna bil Quran waja'alhu lana imama wa nuro, dan jadikanlah ia sebagai imam. Imam itu apa? Nama orang. Adik saya juga namanya imam sih. Imam itu adalah sebagai pemimpin atau pembimbing Bapak Ibu. Wa nuro, nur. Siapa kau nur? Nur, endi nur? Di rumah Pak. Apa tak? Gak ikut di rumah. Salah. Oke, nur. Nur itu adalah cahaya. Wa huda wa rahmah. Huda. Huda, nama masjid, nama musola. Ya, miftahul huda. Kunci huda. Huda itu adalah sebagai petunjuk. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau mau nyari petunjuk, boleh datang ke sini. Karena nama musolanya apa? Miftahul Huda artinya apa, Bapak Ibu? Hah? Nah, kunci petunjuk. Nah, jadi mohon Bapak DKM beserta jajarannya, kalau ada warganya yang mau nyari petunjuk, boleh datang ke sini. Petunjuk apapun itu. Pak, saya nggak punya uang. Pak, saya lapar. Apapun itu. Jadi huda, petunjuk. Warahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kita apal rahmah itu apa sih? Nikah. Ya kan? Banyak yang apal rahmah itu dalam apa? Nikah. Karena selalu kita sebutkan ketika nikah. Apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bukan, Al-Quran itu bukan hanya sekedar rohmah yang dalam pernikahan. Katanya, biar jadi rohmah, maharnya Al-Quran aja. Seperangkat alat sholat. Enggak begitu Bapak Ibu. Jadi rohmah itu adalah kasih sayang. Saya pernah dapat sebuah amanah dari guru saya. Beliau bilang begini, jalan menuju Allah itu penuh dengan ujian dan juga tantangan. So, baca Al-Quran berat nggak? Bapak Ibu baca Al-Quran berat? Berat nggak? Coba. Berat mana sama nonton film Dracin? Ayo. Berat mana sama film Dracin? Kalau yang masih muda mah drakor biasanya nih. Drama Korea. Apal apa? Ya. Jadi biasanya kita lebih banyak menghabiskan waktu kita. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak bukannya apa-apa ini. Biasanya banyak menghabiskan waktu dengan buka Facebook. Anak-anak sekarang scrolling gitu. Scrollingnya ngapain nih? Jangan-jangan lagi stalking. Yang senyum-senyum sendiri sambil megang HP. Tuh kan? Senyum kan berasa jangan-jangan nih. Stalking nih. Di sini juga sama. Itu lebih mudah. Karena apa? Ada sebuah pergeseran makna Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kata mutiara yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya teman duduk itu adalah buku. Harusnya kita sebagai seorang hamba, sebaik-baiknya teman duduk kita itu adalah Al-Quran. Karena apa? Kita mendapatkan banyak petunjuk dari Al-Quran. Tapi kalau kata mereka sekarang nih, kata yang muda-muda nih,
sebaik-baiknya teman duduk di sepanjang masa adalah HP. Bukan begitu? Gak apa-apa, saya juga masih muda kok ngerasain. Jadi kalau melihat umur Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kayaknya saya sebaya sama mereka-mereka ini. Yang di sebelah kiri saya. Masih muda, 17 tahun. Tambah. 17 tahun, tapi itu kayaknya 11 tahun yang lalu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu, balik lagi ke dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sebagai hal yang memang harus kita takuti. Banyak orang yang takut ketika apa? Oh, dalil di dalam Al-Quran begini. Oh, dalil di dalam Al-Quran begini. Tapi banyak yang lupa bahwa di dalam Al-Quran juga ada keenakan di dalamnya. Jujur, ada beberapa hal yang terkadang seharusnya itu menyentuh buat diri kita. Kisah-kisah para nabi dan rasul. Apa bedanya Al-Quran dengan novel? Beda, Ustaz. Al-Quran bahasa Arab. Bener. Al-Quran bahasa Arab. Kalau Al-Quran jadi bahasa Indonesia mau baca? Ayatnya. Nah, ini terjemahan nih, dibaca. Pada baik. Nah, ya kan ada terjemahannya, tapi tetap nggak dibaca. Padahal membaca terjemahan Al-Quran itu sudah bagian dari kita mendalami dan juga memahami isi Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Itu sudah diberi kemudahan untuk kita. Al-Quran sudah ada terjemahannya, itu adalah kemudahan untuk kita apa? Memahami. Ternyata para ulama itu tahu bahwa tidak semua umat Islam itu bisa bahasa Arab. Kalau sekarang di anak-anak muda lagi ngetren tuh. Benar apa benar? Yang muda nih, mertuamu suka yang bahasa Arab. Assalamualaikum. Masjidun. Bismillah. Amin. Imam, benar imam. Ayo, wani ngadu. Wani ngadu bahasa Arabnya. Takut jadi rebutan nanti. Ya, itu lagi ngetren. Ya, jadi para ulama itu tahu, sehingga apa? Khususnya di Indonesia atau di negara-negara yang lain, Al-Quran itu ada punya terjemahannya ke masing-masing bahasa. Anda nggak tahu, ada Al-Quran, harusnya sih ada. Ada nggak Al-Quran yang memang diterjemahkan ke dalam bahasa Serang, bahasa Bebasan, Jaseng, dan yang lain-lainnya? Anda yakin pasti ada. Saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, saya hidup, sebenarnya saya asli orang Serang, tapi saya hidup lebih lama di Bandung. Bahkan hari ini pun sebelum datang ke sini, saya baru tadi sore sebelum maghrib baru sampai ke Serang, perjalanan dari Bandung. Saya lebih familiar dengan Bandung, dengan bahasa Sunda. Jadi bahkan kenyamanan saya pribadi ketika membaca terjemahan Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Kenapa lebih ngena, Bapak Ibu sekalian? Kita warga yang biasa dengan bahasa daerah, di sini bahasa daerahnya apa? Jaseng kan, benar? Jaseng. Takutnya tiba-tiba bahasa Jepang. Nah, itu bisa lebih ngena ke diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik yang calon ibu dan calon bapak. Itu mengena ke diri kita semua, karena kita bisa memahami ada bahasa Arab yang terjemahannya tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Jawanya apa ya? Kalau di bahasa Jaseng itu, karena memang saya minim kosakata di Jaseng itu. Paling taunya mangan, turu, tak, matu, tangi, mangan, turu, tangin, mangan, turu. Itu kegiatan bulan puasa ya? Betul? Betul. Tangi, mangan, turu. Jangan-jangan selama puasa sholatnya 3 waktu. So, jujur 3 waktu nggak? 3 waktu nggak? Bapak Ibu sholat selama puasa sholatnya 3 waktu? Hah? 3 apa 5? 3. Subuh, duhur, asar, maghrib sama isyamu udah buka, udah nggak puasa.
Atau jangan-jangan 2, subuhnya habis sahur langsung tidur. Bangunnya pas azan maghrib, Masya Allah puasanya nggak kerasa gitu. Puasanya nggak kerasa tapi sholatnya dilewat gitu. Gimana mau baca Al-Quran, sholat aja dilewat, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah sebagai peringatan untuk kita. Kita puasa bukan hanya menahan lapar, haus, dan juga hawa nafsu saja. Tapi ada sebuah hadis, kalau misalkan kita melihat hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan puasa, yang itu adalah hadis tentang sahur. Saya nggak akan mengutip hadis man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Tapi ada satu hadis yang menarik, yaitu tentang sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Nah, Bapak Ibu sekalian, barokah itu bukan perihal makan atau minum ketika sahurnya. Tapi ternyata sahur itu diambil dari kata bahasa Arab yang awalnya itu adalah kata sahar. Sahar atau jamaknya adalah ashar, yang artinya apa? Waktu singkat sebelum datangnya fajar. Fajar. Mana fajar? Fajar udah datang belum fajar? Ya. Jadi itu adalah waktu singkat sebelum datangnya fajar. Antara 30 sampai 15 menit sebelum azan subuh. Itu adalah sahar. Dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya adalah sahur. Makan, minum, sahur disebutnya. Sholatnya itu dianggap sholat di waktu sahar. Itu juga adalah sahur. Nah, berkah itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Kalau di kita bukan berkah, berkat. Berkat itu besek. Besek berkat. Bener nggak Bapak Ibu, besek itu berkat? Bener. Nah, kenapa itu disebut berkat? Ada yang tahu? Karena nikmat. Nah, itu besek ya, jinjingan yang kita bawa dari masjid, dari pengajian, kita sebut berkat, itu apa? Karena nikmat. Sehingga barokah atau berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Jadi bertambahnya sebuah kebaikan, wa istimroruhu katanya, dan konsistensi atau keberlanjutan untuk mengerjakannya. Nah ini Masya Allah, dari tadi kita ternyata didampingi sama hujan, ya, hujan. Semoga hujan ini membawa berkah juga untuk kita. Ya, kalau ada orang yang mengeluh ketika hujan, mengeluh juga ketika panas, ya ini aja. Yang mengeluh ketika panas, yang suka kerja di luar rumah, yang ngeluh ketika hujan biasanya ibu-ibu, atau nggak kering-kering cucian gitu. Tapi Bapak Ibu itulah sifat manusia, penuh dengan keluh kesah. Mau dikasih berapapun banyaknya pasti dengan keluh kesah adanya. Balik lagi, berkah, nah kayak hujan. Hujan adalah sebagai berkah atau barokah juga untuk kita, karena bertambahnya kebaikan dari hujan. Kalau sahur, bertambahnya kebaikan di bulan ketika puasa apa? Kita bisa lebih memiliki tenaga ketika berpuasa. Karena berpuasa mau gak mau kita harus menahan makan dan juga minum. Jangan-jangan mokel. Saya puasa setengah hari, Ustaz. Saya puasanya nanti habis maghrib. Orang-orang buka dia puasa. Nah Bapak Ibu, jadi itu adalah bertambahnya kebaikan. Begitupun apa? Segala momentum yang ada di dalam Ramadan itu adalah momentum yang semoga menjadi berkah untuk kita. Karena apa? Menambah kebaikan. Contoh, malam hari ini adalah peringatan malam Nuzulul Quran. Berkahnya apa? Kita bisa saling bersiraturahmi. Bapak Ibu kenal sama saya? Ada yang kenal sama saya? Ya, paling yang kenal ya kawan-kawan saya dari yatim mandiri gitu. Yang lainnya mungkin saya belum mengenal, bahkan namanya pun saya nggak tahu. Tapi ini adalah sebuah berkat, bertambahnya sebuah kebaikan. Dari apa? Silaturahmi, bermuajahah, bertatap muka. Ini adalah kebaikan juga. Dan semoga silaturahmi ini apa? Silaturahmi ini bisa berterus, bisa terus menerus. Bukan berarti saya harus diundang ke sini terus. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Khawatir saya lagi perjalanan. Karena saya hidupnya banyak di jalan, Bapak Ibu sekalian. Saya banyak hidup di jalanan.
Karena memang saya suka kesana kemari mencari alam. Bukan lagu tapi. Memang Anda suka kesana kemari. Kadang tiba hari ini di Serang, besok di Bandung, tiba-tiba di Depok, terus tiba-tiba lagi ada di Lampung, nanti tiba-tiba ada di mana? Ada di Kalimantan. Yang penting tiba-tiba nggak ada di kantor polisi aja gitu. Takut kena kasus doang memang. Jadi kita ketika memang kita hidup banyak di jalan, mungkin Bapak Ibu kerja jauh dari rumah, ada perjalanan yang harus ditempuh. Kalau memang kita sudah biasa bersilaturahmi, sejauh apapun perjalanan, kita nggak pernah khawatir. Kita akan menemukan saudara. Nah, kalau kata teman-teman yang masih muda, jauh di mata dekat di hati, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, gitu. Lagi berdoa fokus ke dia yang jauh di mata, tapi hatinya dekat. Tapi nggak tahu hatinya dekatnya sama siapa ini. Jangan-jangan bukan dekat sama kita, tapi sama yang lain. Ya. Jadi kalau memang kita sudah biasa bersilaturahmi, mendatangi satu tempat ke tempat yang lain, kita nggak pernah khawatir. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ketika kita ada masalah, pasti ada orang sekitar yang membantu. Itu biasanya hikmah dari silaturahmi. Bisa jadi saya lagi di perjalanan dari Serang ke Tangerang dengan sepeda motor. Ternyata motor saya trouble di sekitaran sini. Bisa jadi yang pertama kali saya datengin ketika minta tolong, ketika gak kenal sama orang lain, siapa tahu tadi karena saya punya kunci petunjuk di sini. Datang ke musola, Pak, masih ingat saya? Iya menurut ini siapa ya kan? Jadi itu adalah berkah. Siapa tahu di sini dibantu apa dan yang lain-lain. Si fulan minta tolong apa dibantu segala macam, Bapak Ibu seperti itu. Ini adalah berkah juga di bulan Ramadan. Memperpanjang tali silaturahmi, mempererat tali silaturahmi. Kalau tidak ada keberkahannya, kalau memang bukan rezekinya, kayaknya saya nggak akan ada di sini. Saya cerita ke teman-teman dari yatim mandiri, Bapak Ibu sekalian di jalan. Saya khawatir, Ustaz. Kenapa, Pak? Saya khawatir. Saya takut nggak diizinin sama kantor. Karena memang dari sebelum Ramadan, ketika Anda dikabarin buat ngisi, saya itu belum dapat izin dari kantor. Dari tempat kerja itu belum diizinin. Dari ngajar belum diizinin, dari travel belum diizinin. Baru diizininnya kapan? Kemarin, Pak, Bu. Kemarin banget. Padahal pamfletnya udah ada dari sebelum puasa. Kalau tiba-tiba nggak diizinin, saya nggak akan ada di sini. Tapi ternyata Allah masih memberikan jalan untuk apa? Ini hamba saya yang suka kemana-mana. Banyak hamba yang lain yang memang bukan butuh ilmunya kalau saya. Saya yakin di sini para ulama, para pengurus DKM dan juga para kesepuhan di sini, ustadz-ustadz di sini, banyak yang ilmunya juga di atas saya. Banyak yang pengalamannya lebih berharga daripada saya, apalagi khususnya untuk dalam berceramah. Tapi yang saya ambil hikmahnya apa? Kita di sini sama-sama belajar. Kita sama-sama memperingati malam nuzulul Quran ini. Bukan berarti siapa yang paling benar, bukan berarti siapa yang paling bisa, dan bukan berarti siapa yang paling alim. Pak Bu udah biasa ngedengar ustadz atau para orang-orang yang pandai agamanya ceramah? Udah biasa? Udah biasa ya? Pernah ngelihat preman ceramah? Belum? Pernah ngelihat pencuri ngasih khutbah di masjid? Belum. Alhamdulillah saya pernah ngelihat Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya pernah duduk satu meja bareng sama mereka para peminum minuman keras. Jujur, bukan berarti saya juga sebagai seorang peminum, tidak Bapak Ibu. Karena itu adalah hal yang paling saya hindari. Tapi saya pernah duduk satu meja sama mereka. Karena silaturahmi, bukan saya yang menjaga mereka ternyata, tapi mereka yang menjaga saya dari minuman keras. Ketika ada temennya yang baru kenal, si Ishak mah nggak usah dikasih gitu. Dia menjangankan minum, Noel pun nggak mau katanya. Coba kasih kopi. Jangankan 1 liter, 2 liter pun habis sendiri. Kayaknya dikasih kopi segalon pun habis dia. Jadi mereka yang jaga saya. Itu buah silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Ya semoga nanti ada hal-hal yang seperti itu juga yang dialami oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tidak menutup kemungkinan
Barangkali nanti Bapak Ibu sekalian ke Bandung, saya rumah itu dekat gedung sate. Saya rumah dekat gedung sate yang di Bandung. Mungkin bisa dicari dari satu rumah ke rumah yang lain, insya Allah nggak ketemu. Karena memang di sekitaran gedung sate bukan hanya ada 1-2 rumah, tapi banyak. Yang pasti rumah saya dekat gedung sate, dan itu insya Allah mudah dicari. Siapa tahu, gitu kan? Gak sengaja saya lagi keluar, Bapak Ibu sekalian ada di gedung sate, Bapak Ibu menyapa, Ustaz, gitu, atau Kak, AA. Kalau teteh nggak mungkin, manggil saya teteh nggak mungkin kan? Neng, nggak mungkin. Nah, itu adalah buah silaturahmi. Siapa tahu kita bisa ketemu di lain tempat. Saya nggak kenal sama Bapak Ibu sekalian, karena mungkin satu persatu saya nggak akan kenal. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian mengingat kami siapa yang ada di sini. Jadi itu adalah buah silaturahmi nantinya. Seperti itu. Al-Quran, nah Al-Quran juga bisa jadi ladang silaturahmi ternyata Bapak Ibu. Mungkin di sini Haji Subro lebih berpengalaman kalau silaturahmi dari Al-Quran, bukan begitu Pak? Nah, sebagai seorang qori, beliau lebih berpengalaman bagi almanah Al-Quran bisa menjadi wadah silaturahmi. Anda yakin bukan hanya suaranya yang indah, bukan hanya suaranya yang merdu, tapi ada Al-Quran di dalamnya. Pak, Bu, ngundang penyanyi mah gampang. Serius, ngundang penyanyi mah gampang. Yang paling susah itu ngundang qori. Karena biasanya jadwalnya padat. Kayak gitu, apalagi qori-qori yang sudah terkenal. Nah itulah, begitu istimewanya Al-Quran. Dan ini sebagai pengingat untuk kita Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan menjadi istimewa bukan hanya karena puasanya. Puasa itu hanya satu momentum saja, hanya satu fenomena yang ada di dalam Ramadan. Tapi yang menjadikan Ramadan itu istimewa bukan SCTV aja yang istimewa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya puasa yang menjadikan Ramadan itu istimewa, dan sucinya Ramadan itu bukan hanya dari puasa, tapi ternyata Al-Quran yang membuatnya istimewa. Segala sesuatu yang disandingkan kepada Al-Quran pasti memiliki derajat istimewa. Bulan Ramadan, ada Al-Quran di dalamnya yang diturunkan. Bagaimana istimewanya bulan Ramadan? Seorang manusia biasa, ketika diturunkan wahyu kepadanya berupa Al-Quran, bagaimana sosok tersebut menjadi sesuatu yang istimewa? Siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Seorang hamba ketika disandingkan dengan Al-Quran menjadi seorang penghafal Al-Quran, apakah tidak menjadi istimewa? Jadi istimewa seorang penghafal Al-Quran. Bagaimana orang tuanya sudah disediakan istana di surga nanti, bagaimana derajat orang tuanya akan diangkat dari Al-Quran karena anaknya adalah seorang penghafal Al-Quran. Itu yang harus sama-sama kita ingat Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Quran itu dari ikro, dari satu kata ikro, itu bisa merubah peradaban dunia. Bukan masanya Bapak Ibu sekalian sekarang. Tapi dalam pikiran saya, dalam benak saya, ini adalah masanya anak-anak muda. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengurus DKM, berikan lahan kepada anak-anak muda saat ini. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Karena yang akan meneruskan perjuangan kita para orang tua adalah mereka. Kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa mendampingi, biarkan mereka yang bergerak. Makanya biasanya sekarang kalau melihat masa-masa sekarang, banyak anak muda yang memang sudah dipercaya untuk mengurus masjid. Bukan berarti mereka paling baik, tapi ini adalah momen untuk mereka Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah bukan lagi masaknya di masjid itu yang azan yang sudah tua gitu, yang suaranya lawat melawat. Jujur kasihan sebenarnya Bapak Ibu kalau misalkan yang azan, yang ngaji, yang jadi imam itu yang sudah sepuh. Jujur kasihan. Jadi sudah waktunya mereka tampil gitu Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan. Banyak hal-hal yang memang bisa kita
sama-sama renungi di malam nuzulul Quran ini. Tapi yang paling penting adalah kita sama-sama menjadikan nuzulul Quran sebuah peringatan untuk kita dan peringatan untuk diri kita. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik dengan Al-Quran, untuk bisa lebih maju lagi dengan Al-Quran. Karena momen Iqra, momen nuzulul Quran bukan hanya sebagai seremonial. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang sudah disumpah dengan Al-Quran tapi ternyata tetap menyimpang kelakuannya? Banyak begitu? Ya. Para koruptor yang sudah disumpah jabatannya dengan Al-Quran, apakah Al-Quran itu hanya sebatas ya udah formalitas saja, bukan hal yang harus kita renungi? Tapi semuanya harus kita renungi, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita mencederai Al-Quran hanya karena kelakuan kita. Tapi uniknya ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya mau nanya, Ustaz, Al-Quran itu kan baik, sholat itu kan baik. Saya nggak mau sholat, Ustaz, saya nggak mau ngaji, Ustaz. Belum, kenapa? Karena saya belum jadi orang baik. Nggak gitu. Siapa yang nanya seperti itu? Saya waktu itu. Saya yang nanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi momen di mana momen sholat, momen membaca Al-Quran itu bukan untuk mereka yang sudah baik akhlaknya, bukan yang sudah baik perilakunya, tapi justru karena Al-Quran dan juga sholat itu diri kita bisa menjadi baik. Bukan baik dulu baru ngaji dan juga sholat, tapi Al-Quran dan juga sholatlah yang membuat diri kita menjadi baik. Mungkin itu yang harus sama-sama kita renungi di malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sama-sama kita renungi, bisa sama-sama kita resapi, agar apa? Agar kita menjadi sebaik-baiknya hamba di mata Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi seorang hamba yang diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diberikan kelancaran. Amin. Semoga apa? Ayo. Semoga panjang umur. Kalau kata yang kerja mah, yo kasih saya lupa biar minum. Enggak. Jadi semoga kita selalu ditambahkan nikmatnya dan ditambahkan kebaikannya dari segala hal yang memang kita lakukan selama Ramadan ini. Mungkin kalau dari segi materi dan juga penyampaian itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi kembali, Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang menarik, saya juga mohon maaf, karena malam ini bukan momennya kita lomba tarik tambang. Jadi saya nggak akan menarik, Bapak Ibu. Jadi semoga bisa dicerna dengan baik, semoga bisa diterima dengan baik apa yang saya sampaikan, karena segala sesuatu kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama menundukkan diri kita sejenak untuk kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, marilah kita sama-sama beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi jami'an rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah ya Tuhan kami berada di sini di malam hari ini ya Allah, di bawah rintihan hujan yang Engkau turunkan pada malam hari ini ya Allah. Berikanlah kami limpahan berkah ya Allah, berikanlah kami limpahan nikmat ya Allah.
Lancarkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami, rezeki orang tua kami, rezeki kerabat kami, rezeki anak-anak kami, dan lancarkanlah urusan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di malam hari ini dengan turunnya hujan yang Kau berkahi dan menjadi rahmat bagimu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami bukanlah ahli surga ya Allah. Kami adalah jiwa yang penuh dengan dosa ya Allah. Kami mohon ampunan darimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga di malam hari ini, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, Engkau kabulkan janjimu, Engkau tunaikan janjimu sebagai bulan penuh maghfirah dengan menurunkan ampunan kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa karamika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tadi kalau sambutan Bapak DKM membuka dengan pantun, saya juga pakai pantunan di tutupnya. Berdiri. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum wahirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ishak Anugrah Mulyadi, Magister Pendidikan, yang telah memberikan monitor kesananya dan juga Baik, acara untuk live streaming kali ini saya undur diri dulu ya, karena baterai kurang memadai. Baterainya sudah 21%. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Di sini juga turun hujan deras. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ismat Taufik undur diri. Assalamualaikum Kami warahmatullahi selaku wabarakatuh. pemandu acara